Siapa yang mengajarkan kita bahwa Fatihah itu sampai? Nanti kalau kami bingung di akhir zaman, siapa yang kami ikut? Kata Imam Syafi'i, di mana arah mata panah banyak tertuju, disitulah kebenarannya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. I'malu, beramallah. Siapa yang melihat amal kita? 3. Yang pertama, apakah bacaan Al-Fatihah yang saya baca tadi sampai? Ibu tahu dari mana? Emang dapat WhatsApp balasan? Fatihah Anda sudah sampai. Ulangi sekali lagi, paketnya kurang. Siapa yang mengajarkan kita bahwa Fatihah itu sampai? Habaib. Kalau tidak, kita tidak tahu apa-apa. Mau mati dikirimi donat, kita akan dikirimi oleh Al-Fatihah. Anak-anak ibu akan ikut maulid, anak-anak ibu akan ikut haul, anak-anak ibu akan dididik Habib Mahdi. Mereka akan dididik dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini maulid ini banyak yang benci, Wahabi benci, Syiah benci, sekuler benci, ateis benci, liberal benci, komunis benci. Kenapa? Kemana arah mata panah, disitulah kebenaran. Wahai Imam Syafi'i, nanti kalau kami bingung di akhir zaman, siapa yang kami ikut? Kata Imam Syafi'i, di mana arah mata panah banyak tertuju, disitulah kebenaran. Maulid, zuriat Nabi, dibenci Wahabi, dibenci Syiah, dibenci liberal, dibenci komunis, dibenci ateis. Insya Allah ini bukti kita berada dalam kebenaran. Takbir. Sampai lupa menyambut Ustadz Sobri Lubis saking semangatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat Ustadz Somad sampaikan. Lebih kurang tadi anak mau berhenti alasannya batuk, batuknya hilang. Wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan satu khatam Al-Quran kullahu 30 juz fahuwa hasanun. Kata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, kalau dikhatamkan 30 juz Al-Quran dari Al-Fatihah An-Nas, fahuwa hasanun, itulah yang paling afdal. Nanti kalau kita meninggal, mudah-mudahan anak kita membacakan khatam satu Quran, insya Allah. Enggak sanggup baca khatam satu Quran, pilihlah hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Loh, ada gambar saya. Apa perasaan Ustadz melihat gambar Ustadz di tengah para habaib? Yang pertama sedih, saya tidak layak berada di tengah mereka. Saya orang yang membawakan sendal mereka untuk membawa kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perasaan Ustadz lucu. Saya lah satu-satunya yang pesek di situ. Kalau tidak sanggup membacakan satu khatam Al-Quran, maka bacakanlah Yasin, hatinya Al-Quran.
likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan pada orang yang meninggal dunia. Ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif nggak boleh diamalkan. Kata siapa bodoh? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama sepakat, ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu idkhum minan nar, hadis dhaif. Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, hadis dhaif. Itu hadis dhaif semua. Kenapa diamalkan? Karena dia cukup 5 syarat. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Dia bukan cerita tentang halal haram. Dia bukan dalil masalah akidah. Dan dia masih di bawah naungan hadis-hadis sahih. Dan dia untuk fadail a'mal, motivasi Saya nggak sanggup baca Yasin Pak Ustaz. Bacakan Al-Fatihah. Saya waktu singkat nggak baca Yasin, maka tadi saya ajak baca Al-Fatihah. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mau bacakan Al-Fatihah? Awas kalau enggak. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Al-Fatihah. Kamu hidup. Bacakan sehatam Quran, nggak sanggup. Yasin, nggak sanggup. Al-Fatihah, nggak sanggup. Empang, sungai, dekat dari sini. Maksudnya masuklah ke dalam. Apa guna kau hidup di Bogor? Buat macet aja. Buat semak Bogor aja. Kita hidup ini ada manfaatnya insya Allah. Amin. Mana dalilnya bacaan yang kita baca dalam aul ini sampai kepada Sahibul Aul, Sayyidi Al-Walid. Ketika Nabi melewati suatu makam, Nabi mengambil pelepah kurma, fasyaqqahu nisfain. Nabi mencabut, summa ghazarahu, lalu ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, kenapa engkau tanamkan ya Rasulullah? Pelepah kurma bertasbih. Apa kata Imam An-Nawawi? Kalau pelepah kurma aja tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang yang makanya bacaan Al-Fatihah kita tadi sampai. Apakah Sayyidil Walid, apakah Sahibul Aul melihat apa yang kita lakukan malam ini? I'malu, beramallah. Siapa yang melihat amal kita? 3. Yang pertama, fasayarallahu amalakum, Allah yang akan melihat. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Rasulullah dari kota Madinah melihat amal kita malam ini live. Walaupun hujan nggak terhalang sama sekali. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman melihat. Orang beriman yang mana? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, orang beriman, orang tua melihat amal anaknya dari alam barzakh. Maka Sayyidil Walid, Sahibul Haul, melihat amal kita malam ini. Dan almarhumah ibu saya, almarhum ayah saya melihat dari alam barzah betapa bangganya mereka. Anakku Abdul Somad berkhidmat kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ibu yang berkhidmat
anak bapak yang berkhidmat. Kalau ibu meninggal, bapak meninggal, bapak akan melihat anakku sedang maulid dengan Habib Mahdi, anakku sedang berjihad bersama Habib Mahdi, melawan Ahmadiyah, melawan aliran sesat, melawan orang sekuler, melawan orang komunis, melawan orang yang tidak bertuhan. Ibu bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Jangan sampai saat kita mati ditampilkan amal anak kita. Ini anakmu pagi mabuk, siang teler, malam sakau. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan yang solehah. Saya tutup dengan pantun. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.